Testing testing, vacuum grade voltmeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya Iwe di BTA Motor. Oke, ini melanjutkan video sebelumnya tentang gredi vakum. Ya, saya sarankan buat teman-teman yang belum nonton video part 1, disarankan tonton video part 1 dulu ya, karena di part 1 saya membahas fitur yang ada di vakum gredi ini. Untuk di video kali ini lebih ke review saat pemasangan. Untuk jalur-jalur kabel sudah saya terangkan di video sebelumnya, bisa dicek dulu ya sebelum menonton video ini. Oke, yang pertama di sini saya bahas untuk vakumnya dulu, itu disambungnya ke mana. Jadi untuk selang vakum saya pasang di sini untuk di OLCB. Di motor-motor karbu, di beberapa motor karbu itu juga ada di bagian intake manifoldnya. Misalkan seperti Mio, itu ada 2 lubang seperti ini kanan kirinya. Itu buat diafragma yang satu dan yang satunya buat ais. Untuk di motor Honda, aisnya di motor ini sudah saya buka. Entah bilangnya apa ya, ada yang nyebutnya ais, ada juga untuk motor Honda itu namanya SASS, yang jelas fungsinya sama. Ini SA, saya ngomongnya ais saja ya biar gampang. Untuk aisnya di sini sudah saya lepas, lepas lama untuk di motor ini. Ini dia aisnya seperti ini. Jadi seperti ini sudah saya lepas, misalkan belum dilepas, di situ ada paralel selang P-nya. Bisa menggunakan ini, misalkan yang belum dilepas. Di paralel ya untuk jalur selang ke vakumannya. Untuk di sini sudah saya lepas dan yang selang ini menuju ke head. Untuk fungsi ini nggak perlu saya jelaskan. Mungkin yang penasaran bisa searching aja, googling aja untuk fungsi AIS atau SASS. Yang jelas di motor ini sudah saya nonaktifkan ya di sini. Di sini di bagian headnya juga saya udah buntu di dalamnya, di sini selangnya saya pasang. Jika ditutup baut biar gak kemasukan air. Oke, lanjut di bagian sini. Selang kevakumannya saya pasang di bagian sini. Lalu untuk modul vakumnya nanti akan saya pasang di bagian sini biar gak riskan kena air karena di sini di bawah jok ya. Meskipun di sini sudah saya silen ulang bagian dalamnya dan baut-bautnya di sini, tapi bagian soket ini nggak bisa disilen. Bisa juga disilen tapi ya apa ya, kurang praktis saja jika bongkar pasang di bagian soket ini. Oke, di sini kabelnya tinggal diatur aja mau dipasang lewat mana. Yang jelas untuk jalur kabel sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk di motor ini saya pasang gredinya di bagian sini. Oke, nyalakan kontak. Kontak nyala. Di sini gredi saya ikutkan ke saklar lampu senja. Oke, di sini sudah nyala. Di sini mati. Jadi jika langsung diikutkan kunci kontak, ini untuk ini apa ya, pergerakan jarumnya itu gak ada variasi. Ya, misalkan lah nyala, tunggu bentar sampai jarumnya berhenti. Misalkan ini ya nggak pakai saklar, ini ketika kontak di off kan di sini langsung off. Gak ada variasinya. Variasi untuk pergerakan jarumnya ini ada di mode. Ada di menu di bagian sini, itu bisa diatur menggunakan mode 1 sampai mode 6. Tinggal pilih aja. Ini dia jika dimatikan menggunakan saklar. Jarumnya kok error, gak mentok di 0. Oke, gampang lah, nanti tinggal setting aja. Ya di sini cahaya terlihat terang ya. Untuk cahayanya di kabel kuning. Di situ saya ikutkan dengan lampu utama. Jadi ketika nyalakan lampu utama, ini akan redup.
Karena dipakai malam hari pastinya menggunakan lampu utama ya. Jadi ini biar gak silau, diikutkan lampu utama. Jadi di sini lebih redup. Ini dia saklarnya di bagian kanan. Lah, jadi di situ redup. Ini redup bukan karena voltase turun drastis. Oke, di sini saya setting di baterai low-nya di ini 11,5, saya setting di 11,2 aja ya. Untuk ngecek fungsinya. Baterai hack di sini bisa diatur di 14,7 juga bisa. Kelewat. Oke, baterai low di sini akan saya setting di 11,2. Oke, bentar masih turun lagi. Jadi jika voltase aki itu sudah 11,2, di sini ada perhatian ini akan bunyi. Oke, settingan sudah pas ya. Ini dari efek kamera handphone ya. Jadi di sini kayak ada noise di layarnya. Untuk aslinya displaynya di sini nyalanya nyala biasa. Nggak ada kedip-kedip yang naik turun seperti ini. Ini efek dari kamera handphone aja. Oke, di sini tadi baterai di low bed-nya saya setting di 11,2. Saya nyalakan lampu. Jadi di bawah 11,2 di sini sudah ada perhatian bunyi. Oke, sini saya coba nyalakan lampu tambahan ya. Ini 11 jadi bunyi. Untuk vakumnya apakah di sini fungsional? Untuk fungsinya yang jelas ya fungsi karena di sini juga ada kevakuman. Tapi di sini motor nggak akan nyala ya karena nggak ada tangkinya. Oke, cek kevakuman. Sini akan coba saya starter. Jalan ya untuk kevakumannya. Ini bunyi karena mungkin settingan vakumnya saya tak cek untuk settingan vakumnya. Vakum high ini bisa disesuaikan aja dengan motornya. Vakum high di sini ya nanti bisa disesuaikan dengan motornya. Misalkan disetting di sampai 11.000 rpm. Ketika motor ini hampir limit, di sini juga bisa disetting kevakumannya berapa, bisa disesuaikan. Karena tiap motor itu beda-beda ya. Untuk rasio putaran mesinnya tiap motor berbeda-beda. Jadi jangan dijadikan patokan untuk settingan Grady yang di video ini. Oke, kita cek vakum low-nya. Vakum low di sini di angka berapa? Vakum low-nya 0. Jadi untuk cahaya di sini ada bunyi beep-nya. Kita coba bunyi yang ini. Ini bunyi, settingan bunyi ini ketika misalkan aki sudah lowbat dan juga bisa overcast. Jadi di sini dicek ya bunyinya beda dengan yang tadi. Kan beda. Jadi bunyi bisa disesuaikan dengan seleranya aja. Yang untuk posisi kenapa saya taruh bagian sini ya karena sudah permintaan dari orangnya juga. Nanti nggak ketahuan bang, nggak kelihatan. Di bagian sini netral, lampu dim,
Ya, ini kan, apa ya, untuk lampu netral di sini untuk speedonya sudah saya modifikasi, nggak ada yang nyala di sini berarti netral. Karena untuk gear indikatornya sudah saya modifikasi juga seperti di motor saya, misalkan ini gigi 2. Nah, di sini gear indikatornya sudah saya modifikasi juga di angka RPM di speedonya. Di sini untuk nolnya kenapa nggak diikutkan dengan netral aja, ya biar, apa ya, biar kelihatannya jika posisi netral di sini nggak ada yang nyala. Netralnya di situ aja, cukup di situ aja. Oke, kembali ke fitur Grady ini. Oke, di sini saya coba setting warnanya dulu, ubah warna ya, warna backlight-nya. Oi, mana ya? Settingan warna itu di RGB. Saya atur cahaya kamera dulu. Nah, ini aja ya. Oke, atur di RGB. Color control-nya tekan dan tahan lama ketika dipenuhi ini. Ini bisa pilih untuk warna yang disukai. Sini banyak pilihan warna. Sampai berapa ya? Kita coba. Sekitar berapa tadi? 33 atau 34 ya? Nggak sempat ngeliat juga. Ada 34 warna, ada 34 pilihan warna. Kita coba di setting di bagian ini aja, agak ungu, ya ungu. Oke, untuk warna backlight-nya ungu. Cek, setting lagi di RGB. Untuk ketika day dimmer, ini cahaya ketika siang hari ya. Siang hari karena ada cahaya, di situ butuh cahaya ini yang lebih terang. Jadi untuk siang hari coba di settingan sampai 8 ya. Ini 8 paling terang, oke. Siangnya di bagian sini. Oke, sudah tersimpan. Kita ke naik dimmer. Pakai satu aja, biar redup, biar gak terlalu silau. Untuk di sini siang dan malamnya, lampu backlight ini siang dan malamnya nggak bisa otomatis ya, karena nggak ada sensor cahaya di sini. Di situ sudah disediakan kabel, ya misalkan seperti yang saya katakan tadi, ketika ini saklarnya diikutkan dengan lampu utama. Jika lampu utama dinyalakan, di sini otomatis redup. Itu bukan karena voltase turun, ya bisa dilihat untuk voltase di sini tetap 11, ya turun sedikit lah. Jadi seperti ini. Voltase turun karena menyalakan lampu. Di sini lampunya menggunakan lampu pahit. Lampu tambahan dijadikan lampu utama. Jadi seperti ini, ketika dinyalakan di sini jangan khawatir malam-malam akan silau. Jadi seperti ini. Lanjut di bagian sini, apakah settingannya ini tetap atau tidak? Apakah ketika kontak dimatikan, dinyalakan lagi, warnanya akan berubah atau tidak? Itu tergantung kabelnya ya. Bisa ditonton video part 1 atau video sebelum ini, kabel oren itu disambung langsung ke output aki, bukan output kontak. Jadi settingannya bisa tersimpan. Ya biasa untuk nyala pertama, backlight-nya itu warna putih dan ketika sudah nyala, ini ungu, sesuai dengan settingan yang diinginkan. Untuk kevakumannya, ini saya coba kemarin, lah, kena pencet. Ya untuk settingan kevakumannya itu tiap motor beda-beda ya, karena RPM motor itu juga beda. Oke, jadi ya sekian dulu video kali ini tentang Grady vakum ini. Jadi displaynya ini bisa diatur ya, seperti yang tadi. Mode pertama itu aki saja, mode kedua vakum saja, dan mode yang ketiga itu baterai dan vakum. Oke, saya rasa videonya sampai di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.